Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin, wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa kembali belajar menuntut ilmu, dan semoga Allah berikan ketenangan, Allah kasih rahmat kepada kita, dan Allah angkat derajat kita, amin ya rabbal alamin. Dan selalu meminta agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin, dan dengan segala kekurangan kita dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita menyelesaikan bab fi qada'i hawaijil muslimin, bab menyelesaikan hajat dan kebutuhan kaum muslimin. Dan sebagaimana biasa, sebelum kita masuk ke bab berikutnya, kita akan menekankan atau menyimpulkan atau mempertegas sebuah bab dengan mengambil faedah-faedah para ulama, dan tentu saja dengan segala keterbatasan kami. Dan dalam bab ini, hadirin, ada sebuah hadis yang tidak dimasukkan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tapi sangat berfungsi untuk mempertegas bab ini. Sangat berfungsi mempertegas bab ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, dan beberapa ulama yang lain, dari Abdullah bin Umar Nabi SAW bersabda, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai, yang paling dicintai oleh Allah, di antara kriterianya adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi semakin orang itu bermanfaat bagi manusia dengan iman, dengan keikhlasan, dengan tauhid, maka Allah semakin cinta kepada dia. Wa ahabbul a'mali ilallah azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim. Kita lanjutkan. Lalu Nabi SAW bersabda, dan amal yang paling Allah cintai diantaranya adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam diri seorang muslim. Jadi amalan yang paling Allah cintai diantaranya adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam diri seorang atau hati seorang muslim. Takshifu anhu kurbatan, engkau menghilangkan kesulitannya, engkau menyingkap masalahnya. Au taqdi anhu dainan, engkau bayarkan atau engkau lunasi hutang-hutangnya. Au tatrudu anhu ju'a, atau engkau hilangkan rasa lapar dalam dirinya. Orang kelaparan, dihilangkan rasa lapar, dikasih makan gitu ya. Sekali lagi kita ulang, wa ahabbul a'mali ilallah,
Dan amal yang paling Allah cintai diantaranya adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Allahu Akbar. Jadi hanya dalam tanda kutip ya, hanya membuat orang tuh tersenyum, gembira, itu pahalanya luar biasa. Jika kita lakukan dengan penuh keimanan, keikhlasan, dan dibangun di atas tauhid, hadirin. Orang buat orang senang tuh pahalanya gede banget, hadirin. Kita kadang-kadang meremehkan ini. Buat orang senang itu, orang gembira, pahalanya besar sekali. Jika lahir dari keimanan dan keikhlasan. Takshifu anhu kurbatan. Anda hilangkan kesulitannya, masalahnya. Au taqdi anhu dainan, Anda lunasi hutang-hutangnya. Atau Anda hilangkan rasa lapar dari dirinya. Lalu Nabi SAW melanjutkan, walan amshi ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi, yakni masjidin Madinah syahra. Dan aku simak baik-baik, dan ini inti dari penekanan dalam bab ini. Dan aku pergi bersama saudaraku. Lihat Nabi SAW, aku pergi bersama saudaraku untuk membantu dia menyelesaikan hajatnya, menyelesaikan kebutuhannya. Itu lebih aku sukai, lebih aku cintai dibanding aku beriktikaf di masjid ini. Masjid apa? Masjid Nabawi, Masjid Madinah, selama 1 bulan penuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin Allah muliakan. Sekali lagi, aku pergi bersama saudaraku dalam rangka menyelesaikan kebutuhannya. Ingat, bukan kita yang butuh, kita ngebantu orang biar menyelesaikan kebutuhannya. Kita bantu dia, nemenin kesini. Kita yang tahu tempatnya, misalnya udah gue temenin lo, gue jelasin, gue akan kasih tahu toko yang terbaik, tempat yang menjual apa yang lo butuhkan, misalnya gitu. Aku akan temenin, atau misalnya aku nggak tahu tempatnya, tapi aku siap temenin kamu sampai kamu dapatkan apa yang kamu cari, misalnya. Itu lebih dicintai oleh Rasul dibanding beliau beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. 1 bulan, hadirin. Dan Nabi SAW beriktikaf itu sangat maksimal. Kita tahu dalam riwayat, beliau kalau beriktikaf itu beliau buat tenda kecil, dan beliau nggak keluar kecuali ke sholat wajib berjamaah. Selebihnya zikir, ibadah, sholat sunnah, dan fokus beribadah kepada Allah. Nggak tahu 1 bulan, kata Nabi, seperti itu. Lihat bagaimana keutamaan menyelesaikan kebutuhan orang atau ngebantu kebutuhan orang.
Kita lanjutkan. Wa man kadhama ghaidhahu walau sya'a an yumdiyahu amdah mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati ridha. Dan barang siapa yang menahan amarahnya, barang siapa yang menahan amarahnya, walau sya'a, dan kalau dia mau, dia bisa ungkapkan amarah tersebut. Kalau dia mau, dia bisa luapkan amarah itu, tapi dia nggak lakukan, dia tahan. Baru kalau dia mau, dia bisa. Ada orang nggak ungkapkan karena nggak bisa, karena takut. Udah marah nih, ternyata lebih jago, lebih kuat, lebih serem. Oke. Enggak. Ini dia bisa. Kalau dia mau, dia bisa lah. Kalau dia mau, dia bisa bentak-bentak, dia bisa umpat, mungkin dia bisa caci maki, tapi dia nggak lakukan itu. Maka apa yang terjadi? Allah akan penuhi hatinya pada hari kiamat dengan keridhaan. Allahu Akbar. Di hari kiamat dia akan ridho. Lalu wa man masya ma akhihi fi hajatin hatta yaqdiyaha lahu. Dan barang siapa yang pergi bersama saudaranya untuk sebuah kebutuhan sampai dia penuhi kebutuhan itu untuk saudaranya tersebut, thabbatallahu qadamaihi yawma tazulul aqdam. Thabbatallahu qadamaihi yawma tazulul aqdam. Allah akan kokohkan kedua kakinya di hari di mana kaki-kaki tergelincir. Nanti kita akan jelaskan poin ini biidznillah. Kembali lagi, ini menunjukkan hadirin sekalian, memenuhi kebutuhan orang, memenuhi kebutuhan orang itu akan membuat kita mendapatkan pahala yang lebih tinggi, lebih besar, lebih baik daripada iktikaf selama sebulan penuh. Iktikaf selama sebulan di Masjid Nabawi, bukan di masjid komplek kita, bukan di masjid kota kita, di Masjid Nabawi yang pahalanya berbeda. Hadirin Allah muliakan, aku berjalan bersama saudaraku dalam rangka memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada iktikaf di masjidku selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan kita tahu bersama bahwa sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Nabawi itu sangat prestisius. Sangat prestisius. Dan sangat memiliki keutamaan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, berapa pahalanya sholat di Masjid Nabawi, hadir?
Nabi SAW, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salah fi masiwahu ilal masjidil haram. Salat di masjidku ini itu lebih baik daripada 1000 salat di selain masjidku ini, kecuali Masjidil Haram. Lalu bayangkan bagaimana kalau sebulan beriktikaf, itu pahalanya seperti apa, hadirin? Sekali sholat aja pahalanya seperti itu. Lalu bagaimana dengan sebulan? Bagaimana dengan sebulan? Jadi kita tahu bagaimana keutamaan memenuhi hajat orang lain, membantu kebutuhan orang lain, nganterin teman untuk menyelesaikan kebutuhannya, ngarahin, itu pahalanya luar biasa. Makanya hadirin Allah muliakan, gak heran kalau dulu orang-orang besar itu semangat dalam memberikan servis kepada orang dan membantu orang lain menyelesaikan kebutuhannya. Ibnu Furat itu yataladzadzu biqada'i hawaiji ra'iyah, beliau itu menikmati kalau menyelesaikan kebutuhan orang lain, kebutuhan rakyat. Hadirin yang Allah muliakan, suatu ketika beliau sakit dan beliau pernah menyampaikan, ma ghammani bi'illati bi'ashad min ta'akhuri hawaijin nasi wa fihi muttar. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang paling membuat aku sedih di saat atau karena sakitku ini, disebabkan sakitku ini, dibanding terlambatnya membantu kebutuhan-kebutuhan manusia, dan diantara mereka ada yang darurat. Itu yang paling buat aku sedih. Jadi yang paling membuat beliau sedih bukan penyakitnya, Allahu Akbar. Yang membuat beliau sedih bukan penyakit beliau, bukan pusingnya beliau misalnya, bukan demam tingginya beliau misalnya. Yang membuat beliau sangat sedih, sangat terpikir adalah tidak maksimalnya membantu orang ketika sakit, terlambatnya memenuhi kebutuhan masyarakat, dan di antara mereka ada yang butuh banget, ada yang mutor, ada yang darurat, ada yang emergency. Karena mereka tahu pahalanya, hadirin. Orang lebih dicintai Nabi dibanding iktikaf selama 1 bulan penuh. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, jadilah pribadi yang suka menolong kebutuhan orang, membantu kebutuhan orang. Apalagi setelah ngaji, setelah hijrah, setelah ikut kajian, setelah belajar Riyadhus Shalihin, setelah duduk di hadapan kitab-kitab para ulama, kita harus berubah menjadi pribadi-pribadi yang hobinya atau diantara hobinya adalah membantu
kebutuhan orang, ngebantu kebutuhan orang. Jangan setelah hijrah, setelah ngaji jadi beban orang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan kalau kita termasuk yang demikian, jangan berkecil hati, bangkit, istighfar dan taubat saat ini, lalu mulai rubah pola kita. Semoga Allah kasih taufik. Ingat, Nabi SAW mendidik kita untuk menjadi orang yang bukan hanya baik, tapi menebar kebaikan untuk yang lain. Bukan hanya baik, tapi memberikan manfaat kepada yang lain. Wa ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Dan manusia yang paling Allah cintai adalah diantara kriteria yang paling bermanfaat bagi manusia. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat buat lingkungan, buat orang lain, buat masyarakat, buat keluarga. Amin ya rabbal alamin. Karena kadang-kadang ada orang bermanfaat buat masyarakat tapi nggak bermanfaat buat keluarga. Tapi semoga kita diberikan taufik untuk bisa jadi orang yang komprehensif. Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.